susah LDR. Banyak berantemnya. Susah, nggak berantem tapi dikit-dikit jadi ngambek. Kayak karena maksudnya nggak ketemu dan kalau misalkan lagi berantem, maksudnya kayak lagi selek pun nggak bisa diselesainya pas bareng. Dia tipe orang yang harus ngeproses dulu. Karena kalau misalnya dia bilang ngobrol teleponannya sekarang, dia nggak bisa ngeartikulasiin dengan benar. Sedangkan aku tipe orang yang, iya, dia literally di chat dia bilang, aku nanti AE. Kayak bener ada chatnya AE. Dia nggak bilang gagap, ya dia nulis AE. A spasi E. Beneran. Aduh, kafeinnya belum masuk nih. Ya udah, sabar, ulang ya. Enggak, tadi kan dimasukin juga gak apa-apa. Halo. Potong kasar. Kita harus kayak ada istilah potong kasar sih. Patah kasar anjir bilangnya. Karena aku nonton episode yang sama Mele. Kayak banyak kayak dua patah kasar dan kayak kamu izin dan ngomong. Iya. Kayak lain kali langsung patah aja. Patah aja biar orang-orang bingung ya. Iya. Hai. Ya kita itu patah kasar. Gak usah dibilang ya. Baru dibilang gak usah. Welcome back. Tuh Remah. Ray dan Tumbas. Ray. Yes. Aku kangen pacar aku. Curhat. Tapi jujur kangen anjay. Oh ya masa bohong? Iya. Terakhir kamu kapan ketemu? Aku udah lupa. 8.000 purnama. Jadi ada lagu-lagu yang kayak lama banget. Oh, berapa lama, sebulan? Kayaknya lebih deh. Kayak 2 bulan gak nyampe? Nyampe. Tapi biasanya rata-rata berapa lama? Sebulan sekali ketemu. Nah ini udah lebih dari sebulan jadi kayak udah tantrum. Oke. Udah mau kerasukan nih. Udah mulai kayak mata genit gitu kalau ke mall atau enggak mata genit, cuma kangen banget anjay. Kamu enggak merasakan kekangenan itu sama pacar kamu? Kan single. Oh iya. Kangenin apa? X kangen aku. Kan kita juga lama gak ketemu. Kangen beneran kangen. Iya kan, seminggu lah gak ketemu kan. Oh, kan ini kayaknya juga gak tiap minggu deh terakhir. Gus gak boleh bocorin. Gak boleh bocorin. Kangen kamu. Thank you. Sincere gak ya itu? Gak tahu sarkas sih kayaknya. Kangen. Terus kayak kenapa nih kangen sama Mas Tumbas? Pas banget kayak episode ini kan lagi bahas tentang pasangan. Iya makanya. Pasangan lagi, lebih tepatnya cara berantem. Anjay, yang cara benar sama pasangan. Tapi kamu, menarik ya judulnya. Iya, ini cara berantem yang benar. Emang berantem tuh, emang berantem tuh bisa benar? Maksudnya kayak berantem kan kayak konotasinya tuh pasti yang kayak apa ya bilangnya, bukan jelek sih, tapi kayak huru hara banget gitu, kebakaran. Tapi mungkin emang inevitable juga, kayak pasti pasangan akan berantem, ya gak sih? Aku so far belum, cuma aku sekali lagi kangen banget. Belum? Iya. Emang kamu belum pernah dalam tahun ini kayaknya. Oke. Ini udah bulan ke-5. Iya. 5. Nggak sih, mungkin berantem kecil ya, kayak kangen terus gak ketemu tuh tantrum gitu loh, berat. Biasanya gimana? Kayak kalau udah kangen-kangen, terus tantrumnya jadi kayak gimana? Kayak ibarat kalau orang hangry kan ada tuh. Misalnya kayak udah lapar banget. Jadi kayak lebih, aku lah at least nih, aku bisa dari my own experience. Kalau lagi lapar, terus hangry, biasanya kalau misalnya lagi sama mantan atau apa, jadi lebih jutek, jadi lebih kayak... Berantem tapi? Enggak sampai berantem, cuman jadinya kayak mau makan apa? Maksudnya kayak jadi lebih gampang bad mood. Kayak gampang kayak kesentil karena lagi hangry. Senggol bacok. Kalau kamu kangen terus tantrum, kamu biasanya gimana? Gimana apa yang ya kamu kalau lakuin? ke dia ya? Gak ada sih, aku tuh kayaknya gak memicu, bukan memicu sih, gak ke arah berantemnya gitu loh Ray. Justru lebih ke ya udah kayak ngerengek aja, kayak kapan ketemunya. Oke. Itu ngamuk sih. Itu kayak kamu biasanya aja sih kalau enggak. Iya, tapi nggak pernah berujung berantem gitu. Cuman kayak udah bener-bener rindunya ada banget. Ada banget. Unyu banget. Unyu banget, tapi berarti kamu emang tipe yang bener-bener bisa LDR ya? Bisa banget coy. Aku bisa nyelip sedikit di mana tahun ini
Aduh tapi nanti kalau orangnya denger ya udah deh ya. Karena terakhir sih didengar. Iya udah, oke gak apa-apa. Aku deket sama orang 3 bulan. Bip. Itu bip, jangan lupa di bip. Iya. Iya, hah? Kan dia dengerin podcast ini. Enggak, itu konklusi yang aneh. Intinya tadi aku mau bilang kayak 3 bulan itu LDR. Oke, kamu berantem. Jadi ini kayak nge-pivot sebentar ya dari cara berantem sama pasangan. Masih tentang pasangan kan. Susah LDR. Banyak berantemnya. Susah. Nggak berantem tapi dikit-dikit jadi ngambek. Kayak karena maksudnya nggak ketemu. Dan kalau misalkan lagi berantem, maksudnya kayak lagi selek pun nggak bisa diselesainya pas bareng. Bener. Kayak itu aneh. Pasti lewat chat atau lewat telepon gitu kan. Bener. Dan kalau lewat chat jadi kesannya kayak lebih jutek. Terus kayak aku tipe orang yang kalau lagi berantem, aku mendingan cool down dulu daripada jadinya ini. Dan tapi keburu besokannya jadi merembet jadi kayak susah. Bener. Aku tuh susah. Tapi padahal kalau misalnya chat-chatan ya, misalnya konteksnya misalnya berantem atau tantrum gitu kan ya, itu padahal belum tentu loh, misalnya pasangan kamu ngechat gitu, misalnya nggak panjang-panjang, nggak A-nya nggak 5 gitu, misalnya itu banyak banget sih jujur. Nah itu tuh dari hari kecil jadi kayak gampang banget, biasanya kan aku juga bisa yang bawel, kayak misalnya 10 bar, kalau lagi ngamuk kayak banyak banget sih itu jujur. Bisa karena bawel, bisa banyak topik. Aku nggak 10 bar sih, tapi mungkin 2 paragraf dalam 2 bubble. Gitu. Oh ini cara chat ya, beda format. Aku bisa 10 bar. Kayak bukan tipe yang kayak aku panjang send. Kayak, kamu yang pendek-pendek langsung di send send gitu ya. Nah itu nggak berkata kan? Enggak bukan berkata dong. Kayak main komunikata. Enggak kayak. Itu nyebelin anjir. Enggak dong ya. Kamu enter kayak gitu ya. Itu ADHD parah sih. Parah, itu nyebelin banget. Enggak. Kalau kayak gitu dia tapi lebih nyebelin kayak misalnya orang lagi, misalnya temenku atau kayak tim aku. Hai Kak Ray. Terus? Udah. Oh iya yang itu aku pet peeve sih, kayak sebel sih. Kayak maksudnya langsung tanya aja. Iya, Kak Ray, langsung bilang tujuannya apa. Iya kan? Dan kalau di enter ya udah langsung cepet, nggak kayak. Abis itu aku balas dulu. Hai. Iya. Oh baru mau nanya gini. Langsung aja udah. Bener aku juga. Nah baik lagi nih soal chat-chat tadi misalnya sama pasangan. Kalau padahal tuh belum tentu loh kalau misalnya pasangannya kayak tadi kamu misalnya 10 tiba-tiba jadi cuma 2 bubble gitu tuh. Kadang tuh belum tentu dia jutek. Misalnya dalam konteks kamu lagi bete ya. Paham gak sih, kamu lagi bete, terus dia juga lagi bete. Terus misalnya dia jadi cuma 2 bubble gitu. Mungkin emang dia lagi mager ngetik coy. Instead of kayak dia sebenarnya lagi kesel. Iya. Atau kayak mungkin dia lagi goreng apa. Jadi kayak benar-benar ya aku ini lagi ngambek. Masakan lagi nih episode ini. Ada apa sih sama masak-masakan sih? Yaudah anyway, tapi kalau misalnya di chat gitu, kamu ini nih kita tadi ada di list tips berantem dengan sehat nih. Bertengkar lewat chat. Iya, menurut kamu kalau misalnya bertengkar lewat chat itu gimana, wise atau enggak gitu? Atau emang harus ketemu? Kalau berdasarkan pengalaman aku lebih suka kayak ketemu. Aku tipe orang yang kayak emang bisa, aku suka chat. Tapi harus tonjok-tonjokan. Jadi harus in real life ya. Jangan physical dong. Jangan abuse. Iya, enggak physical attack kok. Physical tapi kalau consensual dan debat ya udah itu beda cerita. Oke. Tapi enggak, aku mendingan in person. Makanya kayak 3 bulan kemarin tuh agak sulit LDR tuh. Karena itu kan nggak tahu kan sebenarnya itu dia lagi bete atau enggak, itu nadanya dia lagi marah atau enggak, atau dia sebenarnya mungkin lagi kayak hahaha cuma. Dan mungkin kalau aku terakhir nih kayak 3 bulan mungkin baru, itu waktu yang singkat baru kenal sama orang lah ya. Kamu udah beberapa tahun, 2, 3? 2. Udah lebih kayak, udah lebih ngeh dan kenal gaya berpasangan sama Mas Tumbas gimana. Jadi udah lebih tahu. Sedangkan yang 3 bulan ini aku intens sebenarnya lumayan kemarin. Endingnya tuh rada-rada karena kayak apa yang bothering untuk orang ini ternyata bagiku tuh sepele, tapi mungkin bagi dia itu besar dan tinggi. Tapi karena lagi long distance itu jadi nggak bisa diobrolin dengan benar. Dan kemarin juga ribetnya aku lagi traveling, perbedaan jam. Terus aku udah ribet segala macam. Cuman intinya menurut aku funny aja, kayak hal sepele bisa jadi besar. Menurut aku itu nggak penting, ternyata menurut dia itu penting. Karena ada distance diobrolin jadi gak jelas, gak selesai. Pas lagi udah mau diobrolin moodnya udah gak ada.
Jadi udah jadi oke. Jadi gak selesai. Udah selesai, udah gak. Jadi gak berantem justru. Gak jadi berantem udah tapi udah aneh juga ya kalau kayak gitu ya. Soalnya apalagi kalau misalnya tadi ya beda jam gitu, kayak misalnya kamu di sana masih siang tapi di sini udah menuju maghrib gitu misalnya, atau kayak mau jam-jam tidur gitu misalnya. Itu padahal kayak misalnya apalagi kayak aku punya prinsip yang sebelum tidur tuh masalah udah harus kelar anjay gitu. Nah, itu gimana tuh? Setuju. Kemarin tuh aku bilang, aku sebelum at least kita obrolin dulu sebelum aku terbang 7 jam ini. Aku bilang kayak feeling gak enak nih kalau lagi ada sesuatu yang ngeganjel. Tapi dia juga balas kayak, which I respect juga, gak bisa kalau ngobrol sekarang karena aku akan, jangan mewek. Nggak, dia bilang kayak, dia tipe orang yang harus ngeproses dulu, karena kalau misalnya dia bilang ngobrol teleponannya sekarang, dia nggak bisa ngeartikulasiin dengan benar. Sedangkan aku tipe orang yang, iya, dia literally di chat dia bilang, aku nanti kayak bener ada chatnya dia nggak bilang gagap, iya, dia nulis spasi e. Beneran. Tapi kalau kamu tuh kayak jelasinnya bagus gitu loh. Dia tuh gak bisa mengartikulasikan. Karena dia bilang mendingan buat podcast ini aku perbaiki dong tutur katanya. Oke. Ya kan? Terus. Sedangkan aku bilang aku tipe orang yang kayak mungkin aku lebih cepat nge-regulate how I'm feeling. Jadi mending ayo teleponnya sekarang malah selesain. Dia gak bisa. Pas udah which is maksudnya pas aku kemarin pas aku terbang kayak agak kesel nih nggak selesaiin masalahnya. Aduh ini bisnis kelas aku nggak bisa aku nikmati dengan benar dong karena kepikiran masalah berantem. Agak bete ya. Iya agak bete ya. Terus pas udah mendarat kayak yang kok udah nggak mood ya ngomongin. Karena udah capek, udah habis terbang, udah itu jadi kayak beneran distance-nya jadi ngaruh di mana permasalahan. Kayak kalau kayak gitu harus janjian dong. Kita akan telepon jam 8 WIB gitu kan. Harusnya kayak, iya. Kan? Aduh, kayak, keburu hilang nih berantemnya. Iya, keburu hilang berantemnya, keburu hilang feeling buat discuss-nya. Jadi nah, tapi kayak gitu bisa jadi bom waktu kan malah. Paham gak sih? Kalau Karena berantemnya harus sekarang iya. Nah, tapi kan aku juga menghargai orangnya. Kalau sekarang gimana? Gak apa-apa, aku bantu. Coba aku artikan. Iya. Coba misalnya kamu berantem yang Enggak anjir. Kan misalnya kasih ini dulu. Judulnya ya. Cuman judulnya itu dong. Enggak, misalnya kita kasih konteks nih. Berantem gara-gara misalnya misalnya apa? Kamu kemarin berantemnya gara-gara apa? Nyontek deh. Aku mabok. Oh ya udah, oke. Kamu mabok terus kenapa? Kamu selingkuh? Enggak dong, udah gak boleh selingkuh. Oh ya oke. Iya, kenapa kamu iya apa? Kenapa kamu kayak mabok? Ada dua hal. Ini jadi temanya mabok lagi. Enggak. Ya kamu mabok terus habis itu kenapa? Berantemnya tuh karena apa? Karena aku gak bolehin kamu berantem gitu ceritanya. Oh enggak, ada dua hal. Okay. Jadi pas aku mabok ternyata aku bilang dua hal gitu. Yang satu itu tentang, maksudnya aku sensor dikit ya ceritanya ya, karena gak enak. Intinya aku ngediscuss family dia. Tapi not in a apa ya, condescending way at all, enggak. Cuman kayak ngebahas family. Itu satu. Dua, itu lebih sepele lagi. Kayak kita harusnya liburan ke Bali bareng. Dan aku gak setuju sama itinerary-nya dia. Satu hal yang dia. Yaudah kita ambil contohnya yang kamu mabok terus habis itu kita gara-gara itu berantem. Soalnya ada, nggak usah pakai mabok deh, ribet banget pakai mabok ini, langsung aja. Balinya aku ngebuk misalnya salah, kamu ngebuk cerita kamu kanya Ini kan? Ini mau role play supaya apa? Iya supaya kamu bantu. Aku bantu mengartikulasikan. Kita habis berantem deh. Iya nggak belum dong, justru kan kita mau berantem ya coy. Berantem juga nih kita sekarang nih. Ini natural nih berantemnya. Udah skip. Gak jadi berantem nih. Berantem beneran ntar. Tapi kamu kalau sama Mas Tumbas ada yang kayak gitu gak? Kayak cara pas lagi berantem ya. Pas lagi berantem itu kan kalau aku kemarin beda. Aku tipe yang kayak bisa langsung bahas nih. Kayak sekarang gitu.
mungkin aku lebih meluap-luap orangnya dan dia tahu itu. Dia lebih kalem, lebih kayak emang butuh waktu. Itu pun misalkan ya, aku maboknya semalamnya. Dia baru bahas tuh sore besokannya. Nunggu kamu selesai hangover. Enggak, tapi pas bangun tidur pun aku kira gak ada masalah. Karena kita masih biasa aja. Sampai sore dia baru bilang, by the way semalam kejadian lagi ya. Hah? Terus aku kayak, apa? Lupa. Iya bener-bener gak inget aku ngomong hal-hal yang sensitif gitu. Bener. Which is kan berarti poin aku adalah, aku tipe yang kayak, dor cepat, kayak ngomongin film itu kelar. Kalau gak, ada resolusinya lebih cepat, ada orang yang lebih butuh prosesnya lebih lama untuk mikirin apa ya, gue rasanya kayak apa sih sekarang, apa yang gue pengen lakuin gitu-gitu. Lebih, kamu yang kayak gimana kalau sama Mas Tumbas? Perbedaan menanggapi masalah atau berantem atau apapun itu. Kayaknya aku tuh tipe yang langsung detik itu juga deh kayaknya. Langsung kebakar. Kenapa sih itu teteknya? Nempel deh. Maaf. Bocor. Tali BH coba benerin dulu deh. Terus tadi pegang-pegang sebelah sini terus, aduh. Ininya. Nah, udah. Ya. Ya, oke. Sudah. Nah, udah ya. Jadi Lebih tarik ya tali. Makanya dibawa banget dong. Anyway, kalau aku sama Mas Tumbas kayaknya aku tipe yang langsung meledak-ledak gitu loh. Kamunya? Iya, kita sama. Dianya yang lebih kalem. Iya, dia lebih kalem. Tapi sampai AE enggak? Kalau lagi kalian... Enggak jaga. Dia gak gagap ya. Enggak, tapi kalau kamu lagi meluap-luap, dia juga bisa bales keluap-luapan kamu. Misalnya kayak, aduh gimana sih nih, kita belum ketemu. Dia yang kayak lebih kalem dan nanggapi kamu atau... Iya, dia bahasanya gimana? Dia lebih kalem sih jujur sebenarnya. Terus bahkan kayak solutif. Wow. Amazing. Wih, terapis. Iya makanya takut banget. Jujur aku belum pernah lihat dia marah. Justru ketakutanku adalah itu orang-orang yang kalem itu tuh kalau misalnya marah tuh kayak gimana tuh aku gak mau tahu. Jangan ya. Biasanya tuh soalnya lebih meledak-ledak gak sih pasangannya kalau misalnya dia diem. Tiba-tiba kayak duar gitu. Setuju. Ih takut banget. Jadi cuman makanya kalian tuh berarti harus, ini bukan berarti gue jadi terapis couple juga ya. Okay. Butuh ada ini loh kayak monthly check up atau apa gitu, kayak knowing, mungkin nih kalau gak ada masalah besar juga gak perlu. Tapi kayak menurut aku juga kadang penting, oh how are you feeling gitu kan, orangnya lebih kalem dan lebih gak terlalu vokal dengan apa yang dia feel. Benar. Jadi kayak apa nih, jangan tiba-tiba meledak juga kan. Betul. Terus sebenarnya yang aku suka juga sebenarnya kalau misalnya karena aku tipe yang langsung meledak-ledak, jadi aku merasa langsung selesai, jadi aku bisa tahu tuh kayaknya cepet juga apa sih bilangnya, kayak penonton bantu aku. Iya, rame banget nih hari ini. Oh iya, hari ini. Pas yang kayak, iya ini kan rame banget. Iya rame banget. Apa bilangnya penonton? Misalnya kamu lagi marah-marah, kamu meluap-luap, tapi kamu bisa sadar gitu loh, kayak kondisinya itu sebenarnya siapa yang salah. Nah itu tuh apa bilangnya? Kamu ada istilahnya? Nggak tahu, ada istilahnya nggak sih? Maksudnya kayak kamu yang salah sebenarnya? Iya, misalnya sebenarnya aku yang salah, tapi aku yang juga yang bukan gaslighting. Ya udahlah, tapi misalnya kita udah meledak-ledak, terus habis itu kayak setelah reda, kayak ternyata kamu yang salah. Iya, ternyata diusut tuh dari perdebatan itu tuh ternyata aku yang salah, tapi aku bisa loh say sorry duluan. Oh, gitu, kamu kayak gak egonya tinggi. Nah itu menurut aku yang menjadi aku juga bisa. Bener. Ya kan itu yang bisa menjadi, admit kamu salahnya di mana. Iya, tapi walaupun harus diluapin dulu buru-buru gitu. Nah itu menurut aku yang tips berdebat. Tuh, dicatat ya pemirsa. Kalau yang nggak mau berantem sama pasangannya, atau harus berantemnya pengen cepet atau sehat gitu ya. Yaitu harus. Oh, berantem yang sehat. Berantem yang sehat, coy. Itu tuh harus segera bisa say sorry sih. Harus mau admit kalau dia memang salahnya di mana gitu. Bener, atau kayak nggak tunjuk-tunjukkan. Bener gitu. Ya. Itu juga nggak bisa cuma sendiri doang ya. Bener. Udah lama nih ngomong itu. Iya. Bener. Nah. Iya, setuju. Ya kan, tapi itu juga nggak bisa kalau misalnya cuma satu pihak doang. Itu harus ada pihak keduanya juga punya pemikiran yang sama. Dia juga punya apa ya bilangnya, ego yang dia bisa turunkan gitu dan minta maaf juga gitu kan. Setuju. Kalau misalnya emang dia yang salah terus jangan minta maaf ya, berantem aja terus gitu kan. Duar. Putus. Tapi ada juga orang yang pasangan yang kayak suka berantem. Oh iya? Yang Kamu suka drama. berantem? Enggak. Aku tau kayak, kenapa itu aduh hari ini repot banget. Selalu repot sih. Iya repot banget. Komedonya belum facial ya.
Kita bawa ke Dermaster deh habis ini ya. Apa? Apa? Iya tadi. Berantem, suka banget berantem. Iya, ada. Kayaknya aku tuh di awal tahun pacaran tuh suka banget berantem coy. Ini tuh efek dari apa ya bilangnya ya. Awal tahun ini apa pas awal-awal pacaran? Awal-awal pacaran maksudnya tahun pertama pacaran. Karena kayak dulu tuh aku selalu kayak gak punya apa ya bilangnya ya. Referensi pacaran yang sehat gitu loh. Terus baru ketemu sama dia yang green flag mentok. Terus kayak itu justru aku tuh mencari keberanteman itu gitu loh coy. Karena udah terbiasa sama sebelumnya kayak berantem terus ada terus gitu kan. So aku cari-cari berantemnya tapi ya itu karena dia tuh sehat banget ya. Dia tuh bisa pertama ini harus kalian catat. Adalah ya itu tadi harus bisa minta maaf sama harus egonya. Itu menurut aku yang penting sih. Iyalah setuju lah. Maksudnya kayak udah dewasa juga kayak kalau misalnya emang salah ya iya aku salah kok maaf gitu. Tapi kan kita gak bisa ngekontrol emosi juga kadang kan kayak iya. Diluapin dulu habis itu ya yang kamu bilang maaf. Terus tau gak jeleknya aku dulu tuh apa? Aku tuh suka men-silent treatment Mas Tumbas. Padahal tuh aduh aku juga suka lagi. Waduh. Tapi semakin sekarang makin cepat. Bener. Kayak dulu tuh tahu bisa kayak semakin di-drag kayak egonya makin ke fulfill. Tapi kayak begitu orangnya udah gak nyariin lagi kayak where are you? Tai. Iya, kok gak dicariin sih gitu ya kan. Biasanya kan dulu kayak lebih childish kan gitu. Kayak kita drag kayak. Meskipun misalnya mereka yang quote and quote salah duluan. Terus kita yang silent treatmentin. Terus kayak mereka kan feel guilty. Bener. Karena didiemin. Iya. Terus kayak kitanya kayak tuh kan mamam lu lalala. Tapi at some point kayak setelah 2 hari gitu, kok udah gak dicariin lagi ya. Itu juga udah kayak karena udah jadi basi dong. Maksudnya kayak orangnya juga sebel kayak. Bener. Gue udah minta maaf sekali. Itu kayak gini. Iya. Nah. Makin dewasa kayak gak bisa kayak gitu lagi. Betul banget. Nah makanya dari situ tuh aku belajar untuk udahlah luapin aja nih. Kalau misalnya punya perasaan apa nih gak suka atau apa. Berantemin aja dulu gitu sekalian. Soalnya aku belajar dari waktu silent treatment itu. Mas Tumbas tuh tipe yang gak nyariin coy. Karena dia tuh punya pemikiran kayak. Kok sebel ya? Itu sebel banget coy. Kayak makin dongkol kan. Karena kayak aduh kok gak berantem sih gitu loh. Kok dia tuh gak kayak kok aku diginiin gak ada kayak gitu. Padahal aku nyari berantemnya kan waktu itu. Atau nyari kayak dicariin. Iya bener. Pengen dicariinnya juga gitu loh. Habis itu pas udah dicariin aku pengen berantem. Baru pengen berantemnya tuh di situ gitu loh. Nah masalahnya tuh dia tuh punya pemikiran kayak gini. Itu dia share waktu itu ke aku. Dia bilang gini, kupikir kamu tuh butuh waktu sendiri dulu untuk ini regulate emosi kamu loh. Enggak, aku tuh butuh dicariin coy. Sama-sama. Terus semenjak saat itu aku kayak ya udahlah aku mending berantemin aja gitu langsung tuh guys. Jadi itu juga salah satu tips ya. Kalian nggak bisa silent treatment tuh nggak bisa gitu. Pacar kamu tuh bukan cenayang ya gitu nggak sih coy. Iya cuma berarti emang ada kadang ada diva-divanya ya yang inner diva yang kayak cari atau kayak di ini. Tapi kalau misalnya kamu di silent treatment deh misalnya dia, kamu gimana? Kamu nyariin. Aku kalau di silent treatment sih kayaknya aku silent treatment balik ya. Jadi gak ngobrol gitu, dong. Kan. Terus gak ngobrol terus putus tiba-tiba tapi ada teman aku kayak gitu coy. Oh ya? Iya coy, jadi itu dia silent treatment pasangannya. Terus pasangannya tuh juga yang silent treatment balik dia gitu. Terus pokoknya gak nyariin terus tiba-tiba kayak si ceweknya itu karena udah kayak anjir kok nggak dicariin, akhirnya dia harus menurunkan egonya dia, terus dia nyariin pacarnya, padahal sebenarnya yang silent treatment duluan ini si cewek ini, si teman aku. Terus tau nggak waktu udah dibalik ke pacarnya ini, kayak misalnya aku silent treatment, kamu silent treatment, terus aku nyariin ke kamu, terus aku kayak kok kamu gini, terus habis itu cowoknya nih nggak ini egonya juga masih tinggi, kayak berantem lah akhirnya putus. Jadi silent treatment lama gak ngobrol tiba-tiba ketemu putus anjay serem banget. Takut. Tapi masih cinta? Ya cowoknya sih kayaknya udah hilang cinta ya. Karena udah diem kelamaan gitu? Iya udah kayak udah basi kayaknya ya, dingin banget gitu, udah beku gitu loh. Kayak gimana cara memanaskan, menimbulkan spark cintain lagi gimana? Beli kompor yang lebih oke. Makanya itu dia, biasanya kayak kompor listrik kayak gitu tuh, lama panasnya jujur guys, lama banget, kayak masak telur bisa 1 jam. Aduh, enggak. Ya, nasi gitu udah loh. menjadi bubur itu ya. Bener. Udah gak bisa jadi nasi lagi. Bener, nasi udah basi lagi. Ya kan, buburnya basi. Yo. Oh break-breakan ya? Aku ingat kamu break. Aku enggak sih. Itu break apa anjir? Bukan break. Aku gak pernah bener-bener break. putus itu. Iya bener-bener putus. Aku gak ngerti ini konsep break kadang. Iya gimana teman-teman? Kayak yang aku tangkap ya misalkan kayak orang masih
misalkan masih cinta, tapi mereka punya masalah yang emang agak penting dan berat, jadi udah break dulu deh gitu. Kayak sampai mungkin nyari solusi salah satunya, dia dapat apa. Tapi itu rawan. Iyalah, kayak iya. ketemu Dan orang kadang, baru gitu-gitunya dan loh. kayak kadang maksudnya nggak jelas kayak Bener. bisa nggak lihat orang pas lagi break Iya kayak kan. gitu. Itu tuh harus ditulis. Aja Ada ditulis ya. MOU-nya. Iya ada MOU-nya selama break. Udah kayak pranikah aja ditulis. Itu harus ada, menurut aku ya kalau break-break itu harus ada ditulis. Kayak misalnya selama break ini gak boleh ketemu orang lain. Gak boleh misalnya itu kan. Nggak boleh ketemu orang sama sekali. Waduh kalau itu diisolasi. Covid kali ya. Harus pakai hazmat suit. Iya coy gitu. Oh aku ingat aku pernah berantem hebat kayaknya tuh tahun lalu. Bener-bener bulan-bulan kayak gini itu berantem hebat Berantem banget. terhebat ngapain? Karena permasalahan LDR aku tuh maunya sekali lagi dia tuh ada di sini, duduk di sini mas, gitu loh kayak. Dia ngobrol bertiga dong. Iya gila. makanya podcast bertiga, kan tetap tumbas ya mas, tumbas. Oh iya, tapi Iya dia diem kan? doang tahu-tahu. Nggak apa-apa, yang penting dia duduk di sini. Kalau bisa aku kantongin gitu kan. Nah, Emang emang dikira kamu labu. Emang jujur. kamu kira dia labubu. Tahu nggak? Kayak ada kepinginan aku tuh yang kayak, aduh aku tuh pingin banget dikantongin sama dia, pingin ikut terus sama dia gitu loh coy. Oh ini sih. Itu serem sih, anjir freak kayaknya. Kan kamu emang agak freak. Iya. Aduh, jangan-jangan kamu beli cenil kayak biar kamu anggap itu dia malam-malam. Enggak coy. Oh enggak. Ya lanjut berantemnya apa? Tadi apa ya berantemnya? LDR. Oh iya pokoknya kayak gitu, berantem hebat banget. Oh terus permasalahan juga ada. Tapi sebenarnya dia bisa ke Jakarta buat kerja. Iya bisa diusahakan. Cuma kayak aku juga bingung. Bandung kan dia? Iya benar. Pokoknya waktu bisa itu. naik Wush lah. Ya udahlah ya intinya. Bukan masalah push ya nih. Pokoknya itu juga ada sangkut pautnya sama keluarga kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya hebat nggak tuh? heboh maksudnya heboh ini ya berantemnya. Terus habis itu tuh ada kata-katanya dia tuh yang aku berpikir kayak anjir inilah yang green flag sesungguhnya, inilah anjay, inilah berantem yang sehat itu tuh. Kayak dia tuh udah bilang gini, aku tuh maunya, kan waktu itu kita punya apa ya, aku gimana ya ceritainnya ya, soalnya ini tuh kayak apa ya, ada sangkut pautnya sama keluarga. Bi gimana Bi? Cerita kalau nggak ada kita Bi. Ya udah, jadi intinya waktu itu tuh full di bib lagi, aduh. Enggak. Oh, Nggak, intinya, ini soal restu. Emang kamu gak direstuin? Nah, dengerin dulu. Oh. Ya kan? Jadi tuh kayak bukan gak direstuin, tapi mungkin agak sedikit perlu dipastikan gitu, perlu diyakinkan nih orang tuaku nih, terutama mami aku, ya kan? Aku udah pernah cerita belum ya di podcast ini, coy? Ya udah, intinya kayak mami aku tuh perlu diyakinkan lagi, karena waktu putus kan, sekali lagi aku kan pernah putus ya sama Mas Tumbas itu, terus kayak galaunya tuh agak gila gitu loh, kayak wow gitu kan. Meriang gitu loh, merindukan kasih sayang gitu. Itu malam bisa bangun. Ya, terus habis itu yang sakit hati itu juga bukan cuma aku, tapi mami aku gitu loh. Karena waktu pacaran awal-awal tuh emang juga aku tuh tipe yang emang langsung kenalin ke keluarga juga gitu kan. Kayak even temen aku aja aku kenalin gitu loh, jadi apalagi di pasangan. Nah jadi mami aku tuh juga merasa kayak dikecewakan juga. Waduh. Karena putus. Iya karena putus, karena dia gak tega gitu loh lihat aku, katanya mami aku gitu. Jadi intinya aku dapet info itu tuh dari mami aku, kayak mami aku jujur kalau ternyata waktu aku balikan tuh mami aku kurang srek. Terus habis itu kayak aku menyampaikan lah of course ke Mas Tumbas. Terus ya udah akhirnya situ udah LDR sudah nggak dapet restu. Nah terus jadi ya heboh lah tuh. Terus habis itu ini yang menenangkan, meredam perdebatan itu adalah dia bilang, sebentar ya, ini aku coba pastiin dulu kamu tuh di pihak siapa, kamu tuh di pihak aku atau di pihak mami gitu, kamu lebih berat kemana? Kalau misalnya kamu mau hubungan ini terus bertahan, itu adalah kita harus jadi satu tim dulu. Anjay enggak tuh coy. Anjay enggak tuh coy. Suara penontonnya sampai ada 10.000 pasangan, 10 penonton di sini, oh my god. Bayangin Mas Tumbas tuh bisa ngomong kayak gitu, itu aku langsung kayak wow, inilah berantem yang sehat ya. Gitu jujur aku kayak wow. Tapi itu simple tapi bener, maksudnya aku juga setuju ya, pasangan tuh at the end of the day kalau emang mau menerjang apapun emang harus jadi satu tim. Ya kan? Iya, kayak maksudnya ya akan banyak
lika-likunya segala macam, tapi kalau at the end of the day kalian satu tim dan beneran supporting timnya, itu harusnya aman-aman aja. Bener coy, itu harus dicatat ya teman-teman ya. Itu salah satu tips juga. Udah tips keberapa tuh? Banyak kok ya. Pokoknya banyak banget deh ya itu tips ya guys. Nah itu tuh harus jadi satu tim. Bener.